Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Widihapsari. Saya dari kelas 7XB, mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD, Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tips dan trik menulis ilmiah atau jurnal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian menulis ilmiah serta tips dan trik menulis ilmiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi menulis ilmiah. Menulis ilmiah menurut Syarifuddin Yunus dalam buku Menulis Kreatif tahun 2015, menulis ilmiah itu berasal dari kata menulis yang berarti perbuatan atau perilaku menuangkan ide atau gagasan secara tertulis. Sedangkan ilmiah berarti bersifat ilmu, memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Sangat jelas ya bahwa menulis ilmiah merupakan perilaku dalam menuangkan ide atau gagasan secara tertulis yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan, dan dalam bukunya Pak Syarifuddin Yunus mengartikan menulis ilmiah itu adalah kompetensi. Selanjutnya, menurut Munawar Samsudin tahun 1994, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dan presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sedangkan menurut Eko Susilo M. tahun 1995, karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Menulis ilmiah menurut Sarifah Eti 2004, tulisan disebut sebagai karya tulis ilmiah apabila 1. Disertakan fakta dan data yang bukan merupakan hayalan ataupun pendapat pribadi. 2. Disajikan dengan bentuk ilmiah, objektif atau apa adanya. Menurut Broto Wijoyo, terdapat beragam jenis karya tulis ilmiah, di antaranya yaitu sebagai berikut: makalah, artikel, jurnal, tesis, disertasi, serta laporan penelitian. Menurut Vera Nursyara, dalam blog Scholar Official, apabila ingin menulis karya tulis ilmiah atau memiliki proyek lomba, kamu sebaiknya membaca dulu ya tips dan trik menulis karya tulis ilmiah berikut ini. Tips dan trik menulis ilmiah yang pertama yaitu topik karya tulis ilmiah. Sebelum menulis karya tulis ilmiah, tentunya penulis harus mengetahui dulu seperti apa sih topik yang akan ditulis. Nah, sebaiknya dalam memilih topik, kamu memilihnya berdasarkan hal-hal yang kamu sukai. Dengan melakukan hal yang disukai, tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal. Kamu yang lebih konsen dalam ranah pendidikan, maka ambillah topik tersebut. Jangan mengambil topik tentang teknologi atau teknik yang tidak kamu ketahui, karena nantinya kamu tidak hanya meminta menjelaskan melalui tulisan, namun juga ketika presentasi dewan juri atau dosen. Tips yang kedua, memilih judul yang menarik. Judul memiliki pengaruh besar dalam menarik perhatian pembaca. Semakin menarik judulnya,
tentunya akan semakin banyak orang yang tertarik untuk membacanya. Jadi, kamu sebaiknya mengusahakan untuk membuat judul yang semenarik mungkin. Kamu boleh menggunakan bahasa Inggris untuk singkatan atau bahasa daerah yang nantinya akan diberikan penjelasan di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga yaitu membatasi masalah. Dalam karya tulis ilmiah, kamu juga harus membatasi masalah yang akan kamu teliti. Hal ini diperlukan agar kamu dapat tetap fokus dalam pengerjaannya, sehingga karya tulis ilmiah yang kamu hasilkan akan jauh lebih substantif dan tentunya memiliki nilai jual yang mumpuni. Yang keempat yaitu memperbanyak membaca referensi. Semakin banyak membaca jurnal, artikel, teori yang berkaitan dengan topik karya tulis ilmiah, maka akan semakin luas wawasan yang kamu miliki. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagimu dalam mengeksplor hal-hal yang akan kamu tulis. Jadi jangan ragu untuk memperbanyak membaca referensi. Yang kelima, penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan PUEBI. Dalam menulis, tentunya kamu harus menggunakan bahasa baku sehingga mudah dipahami semua kalangan. Selain bahasa baku, tentunya kamu harus memperhatikan standar PUEBI dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena ketepatan pemilihan kata serta penggunaan tanda baca akan menjadi penilaian tersendiri terhadap karya tulis ilmiah yang kamu tuliskan. Bagi kamu yang menggunakan bahasa daerah di dalam karya tulis ilmiahmu, sebaiknya kamu melampirkan penjelasan maknanya. Yang keenam, mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Kepenulisan karya tulis ilmiah tentunya memiliki standar penilaian yang berbeda-beda. Untuk itu, kamu harus mengetahui seperti apa pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Dengan demikian, kamu bisa menyesuaikan tulisanmu berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam setiap tulisan pasti terdapat panduan penulisan karya tulis ilmiah yang pembahasannya lengkap mulai dari font, ukuran font, susunan penulisan KTI, pembahasan, kesimpulan, serta bagaimana penulisan lampiran-lampirannya. Jadi pastikan kamu menyesuaikannya, jangan sampai membuat aturan sendiri. Yang ketujuh, program yang ongoing atau sedang terlaksana. Saat menuliskan program-program di karya tulis ilmiah, sebaiknya kamu tidak hanya menuliskan sebuah wacana, namun usahakanlah menulis program-program yang sudah atau sedang terlaksana. Jika programnya belum terlaksana, setidaknya berikanlah gambaran yang detail bagaimana program tersebut akan kamu laksanakan nantinya. Tujuannya adalah untuk memperkuat gagasan yang dituliskan. Yang kedelapan, melampirkan bukti program. Bukti dari program yang kamu tuliskan di karya tulis ilmiah bisa kamu berikan baik berupa foto ataupun data hasil penelitian. Hal ini akan memperkuat program kita kepada dosen atau dewan juri. Dengan adanya bukti program, dewan juri atau dosen akan yakin bahwa program tersebut benar-benar terlaksana dan juga memberikan dampak positif di masyarakat. Selain itu, berikan juga penjelasan atau deskripsi singkat pada karya tulis ilmiah dan ketika presentasi. Yang kesembilan, berkonsultasi kepada dosen pembimbing. Meminta bantuan dari dosen yang ahli di bidang karya tulis ilmiah tentunya akan semakin membantumu dalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Karena itu,
Pilihlah dosen pembimbing yang benar-benar kompeten di bidang karya tulis ilmiah, serta di bidang keilmuan yang menjadi topik penelitianmu. Tentunya tidak akan tepat jika kamu mengkonsultasikan topik tentang kesehatan ke dosen IT. Tips yang ke-10 yaitu karya sendiri bukan plagiat. Plagiat akan selalu menjadi alasan pendiskualifikasian suatu karya ketika diikutkan dalam lomba. Jadi, jangan sampai kamu melakukan plagiat terhadap hasil karya orang. Kamu bisa menggunakannya sebagai referensi, tapi tetap olah atau prapress hasil tulisan orang lain. Jika kamu mampu menuliskan ide dan karya yang murni dari hasil pemikiran sendiri, tentunya akan memberikan penilaian yang plus. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan, menulis karya tulis ilmiah memang tidak mudah. Perlu beberapa panduan yang bisa kita ikuti agar terbiasa melakukannya. Mulai dari mencari ide dan topik, mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah, berkonsultasi kepada dosen pembimbing, melampirkan bukti program, dan sebagainya. Kesemua tahapan tersebut memerlukan proses yang tidak mudah. Terdapat beberapa hambatan di setiap tahap yang akan dilalui dalam penulisan karya tulis ilmiah. Perbanyaklah membaca dan mencari referensi agar karya tulis ilmiah yang akan ditulis menjadi hasil yang mempunyai nilai jual yang berkualitas. Baiklah teman-teman, demikian materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.